Pada masa penjajahan, bisa dibilang kalau kekuatan para pejuang Indonesia dulu sangat kalah telak dengan para Belanda ataupun Jepang. Namun anehnya, para pejuang tidak pernah gentar dalam merebut kemerdekaan kembali dengan senjata seadanya. Salah satu senjata yang paling ampuh itu adalah bambu runcing, senjata asli Indonesia yang bikin penjajah ketar-ketir. Telah lama kita mengenal namanya bambu runcing. Namun tahukah dari mana senjata itu berasal? Ternyata jika diruntut ke belakang, ada sejarah panjang dari senjata yang satu ini, mulai dari dibuat oleh seorang kiai hingga menjadi senjata sakti. Agar tidak penasaran, simak videonya sampai akhir. Masih simpang siur mengenai bagaimana senjata yang berasal dari bambu ini dibuat. Namun salah satu versi yang paling umum adalah berasal dari salah seorang kiai yang ada di Indonesia. Beliau bernama Kiai Subhi, seorang ulama Parakan yang digadang sebagai salah seorang pencetus senjata ini. Rupanya pada saat penjajahan, banyak santri dan pejuang ingin bergabung bersama melawan penjajah. Sebelumnya mereka sowan dulu pada Kiai Subhi ini, dan di sanalah mereka dikenalkan dengan senjata bambu runcing. Setelah diajarkan doa oleh Kiai Subhi, para santri dan pejuang itu siap turun ke medan tempur untuk membabat abis penjajah. Banyak sekali julukan dari beliau, mulai dari Kiai Bambu Runcing hingga Sang Penggerak, yaitu semua disematkan karena berkat jasa beliau pula para santri dan pejuang berjuang bersama menghadapi penjajah. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang yang alim, menjadi anak dari salah satu ulama yang terkenal, yaitu Kiai Wahab. Kiai Subhi selalu dididik dengan ilmu agama yang kuat. Saat terjadi penyerangan di Parakan, semua pejuang berkumpul pada beliau untuk meminta doa. Atas komando beliau pula, banyak laskar-laskar dibentuk untuk membantu TKR dalam merebut kemerdekaan yang ada di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang guru untuk sosok pahlawan hebat Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Setelah para santri disuruhnya untuk membuat senjata bambu runcing atas perintah Kiai Subhi, rupanya kepamoran senjata ini menyebar hingga kemana-mana. Berkat senjata ini pula, banyak peperangan yang dimenangkan oleh pejuang Indonesia. Para pejuang dan santri di daerah lain pun juga ikut menggunakan bambu runcing sebagai senjata utamanya. Konon, bambu runcing ini punya kesaktian tersendiri dan membuat para pejuang pada masa itu selalu menang dalam peperangan. Punya usut kunci kesaktian bambu ini berasal dari doa dari Kiai Subhi yang dituliskan di atasnya. Setelah bambu-bambu itu didoakan, muncul semangat dan moral yang kuat pada para pejuang untuk mengalahkan penjajah. Bisa dibilang ketimbang menghadapi para pasukan lengkap dengan senjata api, penjajah lebih takut dengan serdadu bambu runcing. Alasannya sepele, banyak yang tidak ingin mati dengan keadaan yang tersiksa. Seperti yang diketahui, akan lebih baik bagi penjajah itu ditembak dengan peluru meskipun terkena organ vital. Jika terluka pun bisa dengan mudah diobati, sedangkan jika fatal pun bisa langsung meninggal. Sedangkan jika menggunakan bambu runcing pastinya akan menimbulkan kematian yang sengsara, mulai dari infeksi hingga luka yang mungkin tak kunjung sembuh. Selain itu, bambu runcing dianggap pembunuh dalam keheningan. Kalau menggunakan senjata api kita tahu dari mana serangan berdasarkan suara dari senpi itu. Sedangkan kalau menggunakan bambu runcing lain lagi ceritanya. Ternyata senjata tradisional ini benar-benar bikin penjajah ketar-ketir. Kita mesti bangga dengan kehebatan para pejuang Indonesia. Dengan senjata bambu runcing saja bisa membuat penjajah jadi balik kucing. Sekarang adalah tugas kita untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mungkin bambu runcing sudah tidak ada, namun semangat untuk memajukan dan membela negara pastinya masih ada dalam diri kita.